turun berat badan 3-5 kg dalam seminggu. Di video kali ini gue bakalan sharing 10 langkahnya, apa aja langkah-langkah yang wajib kita lakukan, dan semua langkah-langkah ini tidak boleh ada yang di skip. Jadi kalau misalnya teman-teman mau hasil yang tadi gue udah janjiin di awal, teman-teman harus ngelakuin langkah-langkah tadi dengan disiplin. Seminggu aja, ya nggak ada kata-kata kita nggak akan turun atau berat badan stuck, tidak akan terjadi. Apalagi kalau misalnya berat badan kita itu masih tinggi banget. Kadar lemaknya kalau secara visual itu kalau perempuan itu di 45% kayak gini. Kalau di laki-laki itu 40% kayak gini. Atau bahkan kalau laki-laki 25% kayak gini atau perempuan 30% kayak gini ya, itu akan tetap bisa turun 3-5 kg dalam seminggu. Otomatis apa? Otomatis badan kita bakalan jadi lebih ringan. Yang kedua, perut buncit kita bakalan semakin mengecil, jadi semakin rata. Pipi cabi kita itu semakin tirus, kita jadi semakin ganteng, semakin cantik, semakin enak dilihat. Hasil lab kita jadi semakin bagus. Lemak dalam darah, trigliserida akan semakin menurun. Hipertensi ya semakin normal. Oke, jadi gimana aja langkah-langkahnya? Kita langsung bahas aja satu persatu. Nah, sebelum ke pembahasan langkah-langkah, gue mau ngasih pemahaman dulu ke teman-teman bahwa semua langkah-langkah yang kita akan lakukan ini itu benar-benar butuh pengorbanan. Artinya apa? Artinya kita ngelakuin 10 langkah ini itu pasti nggak nyaman ketika kita sedang ngelakuinnya. Tapi nggak apa-apa, karena kita bakalan berubah jadi jauh lebih baik, jauh lebih sehat, dan jadi jauh lebih menarik. Nah, jadi langkah yang paling pertama, kita mau menyadari dulu ya sebenarnya kita itu seberapa jelek sih ya, seberapa gendut sih diri kita ini, dengan cara apa? Mencocokkan kadar lemak kita. Nah, teman-teman bisa lihat di layar ya, di situ ada list kadar lemak buat laki-laki dan juga ada untuk perempuan. Oke, jadi teman-teman bisa di pagi hari, teman-teman mulai ngaca, teman-teman ngaca, buka baju ya, dan lihatlah seberapa gendut teman-teman ya, seberapa jelek ya, seberapa menjijikannya itu lemak-lemak berlebihan di perut kita. Nah, nanti kalau misalnya contoh kita ngaca, ternyata kita mirip tuh kadar lemaknya sama yang 25% kayak gini. Berarti kita nanti catat ya, kita kadar lemaknya adalah 25%. Kalau buat laki-laki. Kalau buat perempuan misalnya 30% kayak gini, berarti kita catat 30% untuk kadar lemaknya. Jadi langkah yang pertama, kita mau menentukan starting point kita tuh dari mana. Kita mulainya itu dari mana. Nah, yang kedua, bukan cuma kadar lemak. Kita mau mengukur hal penting lain, yaitu berat badan kita. Jadi nanti berat badan kita ukurnya tuh di pagi hari, setelah buang air kecil dan juga setelah BAB, supaya pada saat kita menghitung progres mingguan tidak dipengaruhi oleh berat air ataupun berat dari BAB itu. Jadi kita mau pipis dulu, ya kita nimbang, dan juga pakaiannya minim. Nah, itu yang kedua, kita udah dapat data kita yaitu dari berat badan. Yang ketiga, kita wajib untuk mengukur lingkar perut kita dari pusar ketemu pusar. Jadi itu adalah ukuran yang kita wajib punya sebelum kita melaju ke langkah-langkah selanjutnya. Kalau misalnya ukuran ini belum ada, nanti kita nggak tahu nih progresnya kita bagus atau jelek. Kalaupun teman-teman nggak punya 3 ukuran tadi, setidaknya teman-teman bisa punya ukuran celana. Ya, tapi saran dari gua, kita wajib dulu beli meteran perut sama beli timbangan itu ya. Dan juga kita kalau nggak punya cermin, itulah alasan lu gendut ya, lu nggak pernah ngaca. Orang lain aja yang ngeliatin lu gitu kan. Tapi lu pede-pede aja karena lu nggak pernah ngaca. Ya minimal beli cermin, Pak ya. Jadi tuh, 3 hal itu kita harus punya. Nanti untuk ukuran lingkar perut kita relax aja perutnya. Nah, sekarang baru kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu kita wajib untuk mengatur pola makan kita. Ya, karena pola makan kita yang sebelumnya itu yang bikin kita kadar lemaknya naik terus. Oke? Jadi langkah yang kedua, kita mulai audit lingkungan di rumah. Oke, kita makan apa aja nih di rumah. Kalau misalnya ada makanan-makanan berbahan dasar tepung, kita mulai sumbangin aja. Contohnya roti, terus juga apa lagi? Mie instan, kue-kue. Oke, kue-kue wajib kita sumbangin dulu. Kalau nasi itu masih aman, masih nggak apa-apa. Tapi nanti untuk nasi, kita mau batasin jumlahnya. Tapi kalau nggak pakai nasi, itu lebih cepat lagi penurunannya. Jadi yang kedua langkahnya, kita mau lingkungannya dibersihin dulu. Dari apa? Dari makanan-makanan yang diproses. Oke, termasuk juga apa? Termasuk juga gula-gulaan, gula pasir ya. Gula pasir kita mau stop dulu karena itu adalah makanan diproses juga. Ya, jadi kita mau bersihin lingkungan kita. Jadi kita nggak gampang nih kepancing ya. Jadi dietnya lancar. Di atas meja contohnya, kita nggak ada kue, tiba-tiba ada nastar. Belum lebaran, udah ada nastar ya. Udah ada kerupuk. Ya kerupuk-kerupuk tuh juga. Kita wajib stop dulu, dibuang dulu, disumbangin dulu. Terus juga misalnya kita ke kulkas, harusnya kulkasnya isinya kayak gue gini ya, dagingnya banyak. Jangan sampai nanti kulkasnya isinya makanan-makanan yang tinggi gula sama tinggi karbohidrat. Jadi lingkungannya dibersihin dulu, langkah kedua. Nah, setelah kita ngebersihin lingkungan, langkah
langkah yang ketiga, yaitu kita mau beli makanan yang membantu kita menurunkan berat badan ini. Apa aja makanan-makanannya? Jadi yang pertama, kita wajib ngebeli hewani ya, yaitu dari apa? Contohnya dari ayam, sapi, ikan, telur, kambing juga nggak apa-apa. Jadi kita beli makan-makan hewani itu, kita stok ya di kulkas gitu, dan juga kita beli bumbu-bumbunya dan alat-alat masaknya juga. Contohnya misalnya dari garamnya, minyak kelapa. Kita wajib untuk mempersiapkan amunisi untuk kita diet nih selama seminggu. Oke, itu langkah yang ketiga, kita wajib beli-beli makanannya dulu. Tadi ada hewaninya, ada bumbunya, ada juga tadi buat gorengnya. Nah, langkah yang keempat, ini masih di pola makan ya. Kita mau mengkonsumsi proteinnya itu minimalnya 50 sampai 100 gram di sekalinya kita makan. Oke, jadi di sekali piring itu, contohnya kalau gua gini ya, itu 100 gram tuh proteinnya. Jadi kalau gua makan steak 400 gram, itu sama dengan 100 gram proteinnya. Itu gua makan tuh sampai kenyang. Kalau teman-teman masih kurang porsinya, tambahin lagi. Tapi yang ditambahin adalah hewaninya. Kalau teman-teman udah kenyang, ya kan? Ya udah berarti itu adalah porsi standarnya teman-teman. Nah, jangan lupa juga nanti dikasihin bumbu ya. Bumbunya itu adalah garam. Itu wajib. Nah, kenapa kita wajib konsumsi protein ini sampai kenyang? Karena protein ini yang paling pertama, dia menaikkan metabolisme kita. Melalui bagaimana mekanisme naikin metabolismenya? Melalui dari thermogenic effect dari protein itu yang tinggi. Jadi, ibarat kata kita makan protein, kita butuh energi lagi tuh dari 30% dari total kalori protein itu. Contoh misalnya ayam 1000 kalori tuh. 30% dari 1000 kalorinya itu kita bakalan pakai sebagai energi. Oke, untuk mencerna ayam itu ya, untuk mengkonvert jadi rambut kita, jadi kulit kita yang sehat, jadi otot kita, tulang kita, jadi banyak hal, itu semua butuh energi, Pak. Beda sama karbohidrat. Karbohidrat masuk ke tubuh, ya disimpan jadi glukosa. Kebanyakan biasanya jadi lemak, apalagi lemak gitu kan. Lemak langsung jadi lemak gitu ya. Cuman kalau lemak kita juga perlu ya, terutama lemak yang sehat, pemberian dari Tuhan, yaitu lemak hewani nanti ya. Jadi langkah yang kelima, kita wajib membatasi apa? Wajib membatasi karbohidratnya. Oke, sumber-sumber karbohidratnya ketika kita makan. Jadi di satu piring itu, tadi udah ada daging ya. Kalau ada misalnya nasi, sebisa mungkin batasin aja. Nasinya tuh 1 sendok paling banyak, 1 sendok makan. Kalau nggak pakai nasi lebih cepat, lebih bagus. Termasuk juga sumber-sumber karbohidrat yang lain. Contohnya apa? Contohnya buah-buahan. Ya itu kita stop dulu aja, karena itu gulanya tinggi banget. Kacang-kacangan, itu kita stop dulu. Oatmeal ya, biasa teman-teman kan suka makan oatmeal atau misalnya sarapan-sarapan kayak roti gitu ya. Itu kita wajib stop dulu. Kita ganti semua sama hewani semua. Itu pasti turun, nggak mungkin nggak. Nah, langkah selanjutnya, langkah keenam, ini penting banget nih juga buat teman-teman. Terutama ketika teman-teman itu sebelumnya tergantung banget sama karbohidrat. Ya makannya karbo mulu. Yaitu apa langkah keenam? Ya kita wajib mencukupi sodium atau elektrolit ketika kita sedang menjalankan diet ini. Kenapa? Karena sebelumnya kalau kita makan karbonya banyak, terus sekarang kita mau stop makan karbonya, nanti berat airnya juga bakalan ikutan ngedrop. Otomatis cairannya juga ngedrop. Makanya kita mau gantiin cairan yang habis itu dengan air elektrolit. Oke, langkah yang keenam, kita wajib kasih air elektrolit pada saat kita progres seminggu ini, atau kita kasihin garam di makanan-makanan kita. Kasihin garamnya sampai asin aja, sampai secukupnya, jangan sampai terlalu asin. Itu langkah keenam ya, supaya nanti kita apa? Supaya nanti kita tidak mengalami gejala-gejala seperti lemes, pusing, keliengan ya. Karena itu kekurangan cairan, Pak. Oke, karena kita mengurangi karbohidratnya atau stop karbohidrat. Nah, langkah yang ketujuh, tadi teman-teman kita udah atur semua ya makanan di rumah ya. Jadi di rumah simpelnya kita makannya lauk doang. Kalau misal kita keluar pun kita makannya lauk doang. Tapi kalau misalnya lebih cepat kita makan di rumah aja makanan yang kita udah siapin tadi. Langkah ketujuhnya sekarang kita mau bahas di bagian latihannya. Jadi kita harus serangnya dari banyak sisi. Supaya nanti apa? Lemaknya tuh habisnya cepet banget. Lingkarnya tuh ngecil banget. Tadi dari makan kita udah serang tuh. Sekarang kita serang dari latihannya. Oke? Dari penambahan pembakaran kalorinya. Jadi langkah yang ketujuh, kita mau jalan kaki, Pak. Jalan kakinya berapa ribu langkah? Kalau misalnya teman-teman nggak kuat nih, jalan kakinya 1 jam, itu sama dengan 6.000 langkah. Teman-teman bisa coba 5.000 langkah dulu. 5.000 langkah tuh 50 menit. Beda 10 menit ya. Tapi semakin teman-teman banyak jalannya, sampai misalnya 2 jam gitu ya, teman-teman bakalan turunin itu jauh banget lingkar perutnya. Ya lingkar perutnya bisa turun seminggu. Itu bisa 5-7 cm. Kalau misalnya kita benar-benar jalannya banyak banget. Sampai 2 jam setiap hari. Jadi teman-teman lakuin langkah itu yang ketujuh, jalan kaki 5.000 sampai 10.000 langkah dulu selama seminggu. Teman-teman bisa cicil dari pagi, siang, sore, malam gitu ya. Yang penting teman-teman aktif bergerak di hari itu. Yaitu langkah yang ketujuh. Langkah yang kedelapan, teman-teman bisa ngelakuin latihan beban di gym, tempat gym ya, atau di rumah aja. Jadi langkah 8 gua sekedar kasih ya contoh latihan di rumah kayak gini. Misalnya kalau kita latihannya 3 kali seminggu, atau misalnya kita latihannya 4 kali seminggu, atau bahkan 5 kali seminggu, di kayak gini ya latihan di rumah. Oke, atau latihan di gym nih. Gua kasih tahu yang 3 kali seminggu, 4 kali seminggu kayak gini, dan juga 5 kali seminggu. Oke, itu langkah yang ke-8. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung, "Bang, apakah gua harus ngelakuin langkah yang ke-8 ini?" Sebenarnya teman-teman nggak harus ke tempat gym. Di rumah pun setelah kita jalan kaki atau sebelum kita jalan kaki, kita latihan beban itu pakai alat sendiri atau badan sendiri, itu tetap bisa. Yang penting kita ngasih stimulus pembentukan otot itu. Karena kalau otot kita naik, nanti settingan pabrik kita membakar kalori itu lebih banyak lagi atau BMR-nya lebih naik. Oke, itu langkah ke-8. Nah, langkah ke-9 ya, tadi kita udah latihannya udah rampung ya kan. Sekarang kita mau bahas yaitu yang paling penting. Kalau yang ke-9 ini kita skip juga, percuma yang ke-8 di belakang. Yaitu apa? Yaitu tidur yang cukup. Kita mau tidurnya itu
minimal 7-8 jam. Karena kalau kita tidurnya kurang, olahraga jadi nggak mood. Makan juga diet juga jadi ogah-ogahan karena gula darah puasanya naik. Jadi kita mau tidurnya itu cukup. Kenapa? Karena sekalinya kita tidur 7-8 jam, kita bakalan meningkatkan hormon testosteron, hormon pembakar lemak nomor 1 itu paling tinggi. Yang kedua, energi kita untuk olahraga, jalan kaki terutama, itu jauh lebih banyak jadinya. Jadi kita mau yang ke-9 langkahnya tidurnya harus cukup. Karena berdasarkan studi ini ya, anak-anak muda aja yang testosteronnya lagi tinggi-tingginya, itu dipaksa tidur selama 5 jam dalam seminggu full, itu hormonnya langsung turun testosteronnya sebanyak 15%, dan itu mereka menua tuh hormon testosteronnya 10-15 tahun. Jadi kita mau tidurnya itu harus cukup. Yang terakhir, langkah ke-10 ya, yaitu apa? Yaitu kita wajib untuk mengatur tingkat stres kita. Oke? Artinya apa, Bang? Artinya kalau misalnya kita lagi lembur atau kita lagi ngejar deadline atau kita lagi ngejar target, misalnya di pekerjaan atau di tempat lain gitu ya, kita jangan maksa, Pak. Jadi jangan lu misalnya lagi banyak buat kerjaan dari pagi ya sampai malam, tapi lu paksain juga latihan beban, paksain juga jalan kaki, paksain juga treadmill bahkan ya. Nggak perlu. Jadi nanti kalau misalnya di satu minggu itu ada hari yang sibuk banget, kita nggak apa-apa tuh ya, jalan kakinya dipotong setengah aja, latihan bebannya di skip, tapi dietnya tetap jalan ya dietnya ya. Diet tuh nggak bisa di skip banget. Oke, jadi langkah yang 10, kita wajib untuk memanage ya stres kita. Kalau di hari Selasa sibuk banget, kita bisa cicil di hari Rabu nanti kita jalannya jauh lebih banyak, jalan kakinya. Jadi gitu ya. Jadi itu langkah-langkahnya, 10 langkah yang kita bakal lakuin. Teman-teman cobain, teman-teman bakalan ngalamin penurunan kayak klien gue ini ya, itu 10 kg dalam sebulan, lingkar perutnya turun 11 cm. Ataupun yang lain ini 5 minggu aja, itu turun 11 kg. Dan abs-nya udah mulai kelihatan. Karena gue bimbing langsung, ya gue bikinin menu makanannya lengkap, bahan-bahan makanannya beli di mana, cara masaknya, termasuk kalau makan di luar itu makannya apa aja, dan juga program latihan yang terstruktur setiap minggunya. Itu apa aja setiap harinya, supaya bisa lebih cepat lagi nih turunnya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen dibantuin langsung dari gua, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, teman-teman boleh tanya-tanya di kolom komen. Segitu aja video gua, see you next video, bye-bye.